مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب والعام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Abi Nonci Al-Bar, para habaib, segenap orang tua jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, di hari ini kembali kita bertemu untuk mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama judul Arba'in An-Nawawi, kemudian disarahkan dengan judul Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang disusun oleh Al-Imam Ad-Dimyan. Kita masih di prolog atau pengantar daripada hadis atau ilmu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita akan mencari tahu kemuliaan ilmu hadis dan kemuliaan orang yang ahli di bidang ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang seluruh ilmu agama diberikan keistimewaan masing-masing. Namun ilmu hadis ini punya keistimewaan tersendiri karena berkaitan tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tokoh ahli hadis yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Beliau menceritakan tentang sosok ahli hadis walaupun tunanetra tidak menghalangi beliau menjadi seorang ulama ahli hadis dunia. Tunanetra, buta. Bahkan disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, itu kitab khusus mengumpulkan para hafiz. Jadi beliau menceritakan biografi orang-orang yang menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas 100.000. Di atas 100.000 hadis. Nah, beliau kumpulkan para periwayat hadis yang mencapai derajat hafalan hadis minimal 100.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Baru ditulis di dalam kitab tersebut biodata ulama-ulama tersebut.
Dan yang mereka hafal bukan hanya isi hadis, tapi diwajibkan juga orang yang diberikan titel gelar Al-Hafiz menghafal juga rantaian sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga definisi Al-Hafiz disebutkan oleh para ulama, man hafidha mi'ata alfi hadisin matnan wa isnada, orang yang sudah menghafal minimal 100.000 hadis, isi hadis beserta rantaian sanad, mereka diberikan gelar Al-Hafiz. Bentuk pluralnya Huffaz, bentuk tunggalnya Al-Hafiz. Jadi definisi ini di Indonesia penghafal Al-Quran, tapi dalam terminologi ilmu hadis, Al-Hafiz adalah orang yang menghafal hadis minimal 100.000 hadis, isi hadis dan sanadnya. Bahkan di dalam kitab Tadribur Rawi, syarah dari Taghrib An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Kamaluddin Abi Bakar As-Suyuti, terkenal dengan Al-Imam Suyuti, lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Beliau memberikan definisi Al-Hafiz orang yang sudah menghafal 300.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru disebutkan Al-Hafiz. Nah, Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, beliau punya kitab khusus yang menceritakan biografi para penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beri judul dengan nama Tazkiratul Huffaz. Kalau kitab beliau yang menjelaskan tentang biografi para ulama secara umum, baik dia dari kalangan ahli fikih, baik ulama tersebut dari kalangan ahli tasawuf atau dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, beliau punya kitab yang terkenal berjudul Syiaru A'lami Nubala. Ada kurang lebih 13 atau 15 jilid menceritakan biografi para ulama secara umum. Di dalam kitab Tazkiratul Huffaz ada seorang ulama hadis yang tadi saya sebutkan namanya, bernama Al-Imam Abu Qasim Abdurrahman As-Suhaili rahimahullah. Usia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun, beliau terkena penyakit udol dalam bahasa Arabnya, sehingga matanya buta, kaful basar. Penyakit tersebut menyebabkan mata beliau buta. Yang luar biasa, hal tersebut tidak menghalangi beliau menuntut ilmu agama. Dan kelak ketika beliau telah dewasa, beliau menjadi ulama yang ahli dari berbagai cabang ilmu agama. Beliau ahli dalam ilmu tafsir, punya kitab tafsir Jami'ut Tafsir As-Suhaili. Beliau juga ahli dalam bidang histori, sejarah. Beliau punya kitab populer berjudul Ar-Raudul Unuf. Ini kitab sejarah terbaik, salah satu kitab sejarah terbaik yang menceritakan tentang biografi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab beliau, namanya Ar-Raudul Unuf. Itu beliau menyusun kitab tentang biografi sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensarahkan kitab daripada seorang ulama kelahiran abad kedua Hijriah bernama Al-Imam Abdul Malik bin Hisham, yang kitabnya juga populer dengan nama Sirah Ibn Hisham. Nah, kitab sejarah Nabi Sirah Ibn Hisham disarahkan oleh Imam Suhaili dengan judul Ar-Raudul Unuf, kitab sejarah yang terkenal dan sangat baik. Beliau dinisbatkan dengan Suhaili, As-Suhaili, Abu Qasim As-Suhaili. Beliau lahir tahun 508 Hijriah, meninggal tahun 581 Hijriah. Diberikan nisbat kepada Suhaili. Suhaili ini nama tempat tinggal beliau.
di Spanyol. Dulu namanya Andalus. Zaman sekarang diganti nama menjadi nama Spanyol. Jadi hampir 800 tahun Islam membangun peradaban besar di dunia yang ada di Spanyol, hampir 800 tahun. Ya, raja pertama yang masuk namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau raja pertama khilafah di Spanyol, turunan dari Daulah Umayyah. Umayyah ini, Daulah Umayyah, nama dari kakek Abu Sofyan. Jadi kalau raja pertama atau khilafah atau khalifah pertama Daulah Umayyah pada tahun 40 Hijriah sampai selesai tahun 132 Hijriah, ini sejarah. Itu khalifah pertama Muawiyah menurut ulama sejarah. Nah, Muawiyah ini punya ayah bernama Abu Sofyan. Abu Sofyan punya ayah namanya Harb. Harb punya ayah namanya Umayyah. Nah, Umayyah ini dinisbatkan Daulah Umayyah dari sini, kakek dari Abu Sofyan. Umayyah punya ayah namanya Abdus Syams. Abdus Syams punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini juga adalah kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi serumpun. Di dalam kitab Tarikhul Khulafa, sedikit dari kisah Muawiyah, Al-Imam Suyuti menceritakan dalam kitab biografi para khulafa, para khalifah, berjudul Tarikhul Khulafa. Itu menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan imma kepada Abu Sofyan atau kepada Muawiyah. Nabi pernah mengatakan bahwa nanti engkau punya anak, kalau engkau nikah, punya keturunan, punya anak, nanti anakmu akan membunuh cucuku. Nabi sudah menyatakan. Dalam riwayat, apakah ini Nabi berbicara kepada Abu Sofyan ataukah kepada Muawiyah? Namun riwayat ini diceritakan oleh Imam Suyuti. Ada di dalam kitabnya Imam Suyuti rahimahullah berjudul Tarikhul Khulafa, yang beliau lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Ketika mendengar berita tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Muawiyah tidak ada keinginan menikah. Karena takut nanti punya anak, anaknya membunuh cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak ada niat menikah. Sampai pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Di saat itu waktu berjalan, ternyata Muawiyah masih mengingat pesan dari Nabi, kalau punya anak, anakmu akan membunuh cucuku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muawiyah tidak berani menikah. Pada akhirnya Muawiyah ini kena penyakit yang parah, sehingga disebutkan di dalam riwayat beliau itu tidak bisa berjalan, terbaring di atas kasur. Saking parahnya penyakit tersebut. Walhasil dipanggil para ahli medis, para dokter, para tabib datang mencoba mengobati, tapi tidak sembuh. Kemudian datang seorang dokter mengatakan resep obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu hanya satu. Ditanya oleh Muawiyah beserta keluarganya, apa resep obat tersebut? Yaitu dengan cara menikah. Dengan cara menikah akan menghilangkan penyakitmu. Maka Muawiyah teringat dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau melahirkan anak, anakmu akan membunuh cucuku. Muawiyah tetap tidak berani. Sampai pada akhirnya cari akal bagaimana biar sembuh penyakit tapi tanpa melahirkan anak. Akhirnya beristihadlah Muawiyah. Ia menyatakan kalau begitu menikah dengan wanita tua yang sudah monopos. Mudah-mudahan tidak melahirkan anak karena niatnya untuk kesembuhan. Akhirnya menikah dengan seorang ajuz. Ajuz itu bahasa Arab. Ajuz pakai ain, artinya wanita tua. Ajuz. Jadi bahasa sehari-hari
ya dibilang ajus, pakai ain, ajus, ain, ajus dari kata lemah, karena wanita kalau sudah tua lemah. Kalau orang tua laki-laki dipanggil biasa syekhun, syekhun. Tambah lagi sifat biar lebih mentaukid, syekhun kabir, orang tua. Nikah, walhasil menikah di luar prediksi. Ternyata wanita tua tersebut hamil di luar prediksi Muawiyah. Hamil, sudah bingung, sudah terjadi hamil, melahirkan anak laki-laki. Anak tersebut diberikan nama Yazid. Diberikan nama Yazid. Ini Yazid punya anak diberikan nama Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Kalau anaknya orang baik. Yazid ini tumbuh dewasa, singkat cerita karena sejarahnya panjang, menjadi khalifah setelah ayahnya meninggal. Dan apa yang Nabi nyatakan benar-benar terjadi, di mana Sayyidina Husain alaihi salam beliau terbunuh di Karbala. Yang memerintahkan membunuh Yazid ibn Muawiyah. Yazid bin Muawiyah memerintahkan membunuh. Sehingga Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa, ada anak dari Imam Ahmad bin Hanbal bernama Al-Imam Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Imam, wahai ayah, saya melihat banyak orang melaknat kepada Yazid. Apa hukum melaknat kepada Yazid? Apakah dibolehkan?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab tersebut mengatakan, hukumnya tidak masalah melaknat Yazid. Tapi bukan berarti mengajarkan kita melaknat, tidak. Karena lidah ini lebih baik bahasa dengan fikir daripada cacian. Tapi ini ditanya dalam buku sejarah, ditanya oleh anaknya, bagaimana, apakah melaknat Yazid itu diperbolehkan? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang berfirman di dalam Al-Quran, wa may yaqtulul mu'mina muta'ammidah fajazahu jahannama khalidan fiha. Ditutup di bagian belakang wala'anahu. Allah Ta'ala berfirman. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapa, dari kutipan firman Allah, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ini nanti ada khilaf, kekal di dalamnya kalau dia Islam, dibahas panjang lebar oleh para ulama. Kekal di dalamnya, wa ghadiba, kemudian Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Ditambah lagi, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, kemudian Allah siapkan baginya azab yang besar. Jadi bunuh orang dapat rentetan dosa, dapat murkanya Allah. Pertama masuk neraka, yang kedua Allah murka, yang ketiga Allah laknat, yang keempat Allah siapkan azab yang besar di dalam neraka. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini Allah sebutkan orang beriman, Allah laknat. Yazid membunuh bukan saja orang beriman, tapi cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pantas mendapatkan hal tersebut. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Suyuti sebutkan masih garis keturunannya dari Umayyah, yaitu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, masih turunan satu rumpun dengan Yazid, tapi beliau soleh, bernama Umar, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, yang lahir tahun 60 Hijriah, meninggal tahun 101 Hijriah. Waktu itu ada yang memanggil Yazid dengan Amirul Mukminin, Amirul Mukminin Yazid ibn Muawiyah. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ketika mendengar itu mengatakan, orang yang tadi memberikan gelar Amirul Mukminin kepada Yazid hukum cambuk, disuruh hukum cambuk.
Kenapa? Itu gelar tidak pantas dinisbatkan kepada Yazid, padahal masih satu serumpun, masih satu nasab. Tapi dia katakan cambuk orang yang memberikan gelar kepada Yazid Amirul Mukminin. Ditanya kenapa? Bagaimana pantas diberikan gelar Amirul Mukminin orang yang telah membunuh cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Cambuk. Ini kisah. Kembali ke pembahasan ulama hadis bernama Abul Qasim Az-Zuhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Beliau ini Imam Zahabi menyebutkan sebagai seorang ahli hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata buta tidak menghalangi beliau menuntut ilmu. Suhaili nama kampung beliau tumbuh dewasa, akhirnya diberikan gelar As-Suhaili. Ini nama kampung yang ada di Spanyol. Nah, tadi berkaitan dengan kisah Muawiyah. Di Spanyol itu yang membangun kerajaan di Spanyol adalah keturunan dari Daulah Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau masuk ke Spanyol dan membangun kerajaan di sana, dan kerajaan tersebut periode masanya cukup panjang, hampir 800 tahun menguasai Spanyol. Akhirnya diruntuhkan oleh orang-orang Spanyol sendiri yang ada di sekitarnya. Ya, ada Ratu Isabel dan juga ada Ferdinand dan lain-lainnya. Raja-raja ini bekerja sama menumbangkan daripada kerajaan Spanyol. Ada yang menarik, sebagian ulama sejarah menyatakan Spanyol runtuh karena terjadi At-Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil yang memisahkan diri dari kerajaan utama. Tapi di balik itu sesungguhnya yang menyebabkan peradaban Islam yang begitu luar biasa di Spanyol runtuh itu disebabkan karena mereka sudah banyak lupa kepada ajaran Islam. Kenapa? Ada seorang bernama Nafi' Az-Ziryab, julukannya namanya Az-Ziryab. Ziryab ini artinya julukan burung hitam. Namanya Nafi' Ziryab, lahir tahun 173 Hijriah di masa Harun Ar-Rasyid. Beliau ini seorang seniman besar. Beliau seorang seniman, seorang budayawan, seorang ahli kuliner, seorang ahli fashion. Pakaian, fashion. Itu pakaian yang digunakan di Eropa. Ada pakaian musim dingin, musim panas, musim salju. Itu digunakan di Eropa sampai saat ini. Itu adalah ajarannya Ziryab, seorang muslim. Beliau orang pertama yang membuat baju sesuai musim, sehingga orang-orang Eropa datang ke Spanyol belajar, ilmu ini dibawa pulang ke negara mereka masing-masing di zaman itu. Dan beliau juga orang pertama yang membuat menu makanan dan dipakai saat ini di Eropa. Ada makanan pembuka, appetizer kalau orang Inggris bilang. Ada makanan utama, main course. Ada makanan penutup, dessert. Ini yang buat ini orang Islam, Ziryab. Makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Kalau orang Islam jangan pakai begini. Karena dalam ajaran Islam itu makan buah kemuka. Di dalam Al-Quran Allah isyaratkan cara makan, pola makan penghuni surga itu buah dulu baru makan utama. Wa fakihatin mimma yatakhayyaru wa lahmi tayrin mimma yastahun. Wa fakihatin mimma yatakhayyaru. Pola makan penghuni surga adalah buah dulu mereka pilih, mereka makan. Baru yang kedua wa lahmi tayrin, makanan utama daging. Daging burung disebutkan di situ. Ini pola makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan buah baru makanan utama. Gak ada makanan penutup. Tapi kalau di Eropa ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan
penutup. Ternyata ditelusuri ajaran ini, ilmu ini itu Ziryab yang mengajarkan kepada orang-orang Eropa. Sampai hari ini orang Eropa pakai. Beliau juga membuat sekolah-sekolah musik. Itu gitar pertama itu beliau yang buat. Makanya sering ada istilah gitar Spanyol. Beliau yang buat gitar. Beliau buat sekolah musik pertama di dunia. Beliau mengajar nada-nada. Jadi tokoh ini kontroversial. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang memuji, ada yang mencela tokoh ini, Ziryab. Beliau juga yang membuat nada-nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu menggunakan bahasa Arab. Da, ro, mim, fa, sot, lam, do atau da. Dipakai, diajarkan di Eropa, disebarluaskan. Yang jadi permasalahan, sebagian ulama yang mengkritik beliau bahkan menyatakan runtuhnya Andalusia disebabkan oleh Ziryab. Karena pada waktu itu banyak orang sudah lalai dengan hiburan, dibuat drama, dibuat musik, dibuat macam-macam pertunjukan hiburan, dibuat taman-taman yang berkumpul di situ mulai laki perempuan, sehingga masjid sudah mulai kosong dengan kajian-kajian ilmu, dengan ibadah. Orang lebih sibuk ke tempat hiburan. Ini Ratu Isabel tahu ini. Dia buat mata-mata jasas. Coba cek di Spanyol gimana keadaan mereka, keadaan masyarakatnya. Dilihat ketika dicek sebelum Ziryab ini punya ajaran tersebar, mereka lihat anak-anak muda belajar panah, masjid penuh dengan jamaah, sholat 5 waktu. Setiap masjid ada ulama yang mengajar tafsir, mengajar Al-Quran, mengajar fikih. Sekolah-sekolah agama penuh, tempat hiburan tidak ada. Mata-mata ini kembali menemui Ratu Isabel. Dia katakan, wahai Ratu Isabel, keadaan di Spanyol seperti ini. Masjid penuh, ulama banyak, sekolah agama banyak, anak-anak mudanya belajar panah. Maka Ratu Isabel mengatakan, kalau saat ini kita menyerang mereka, kita akan kalah. Jadi jangan dulu kita invasi serangan kepada mereka, tahan dulu. Kenapa? Masih kuat ini. Anak kecil saja jago panah, gimana orang dewasanya? Ulamanya banyak, Al-Quran, berarti mereka ini tidak takut mati. Kemudian sekolah-sekolah agama masih kuat, masih banyak jumlahnya. Berarti mereka punya orang-orang yang paham tentang jihad fisabilillah dan punya keyakinan yang kuat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mungkin kita bisa kalahkan mereka kalau keadaan mereka seperti ini. Gimana sholat mereka? Masjidnya penuh. Apalagi masjidnya penuh. Sholat subuhnya gimana? Penuh. Sholat maghribnya penuh. Oh, belum bisa kita serang. Waktu berjalan beberapa tahun kemudian, diperintahkan mata-mata kembali memeriksa. Ternyata keadaan berubah. Ziryab punya sekolah, dibangun gedung-gedung hiburan, dibangun taman-taman yang dibebaskan laki-laki perempuan. Kemudian masjid sudah sepi, ulama sudah berkurang, ilmu agama tidak lagi dipelajari. Maka mata-mata tersebut pergi di satu taman, ada seorang yang sudah tua sedang menangis. Dilihat lagi anak-anak muda belajar panah dan seterusnya. Lihat orang tua menangis, memegang surat. Mata-mata tersebut bertanya, wahai orang tua, kenapa engkau menangis? Dia katakan, saya putus cinta. Sudah tua putus cinta. Istri bukan, pacar saya. Oh, pacar. Dalam hati mata-mata, orang tuanya kayak begini, anak mudanya bagaimana? Ini orang sudah tua, menangis putus pacaran. Sudah ada pacaran orang tuanya. Kemudian surat itu apa? Ini puisi-puisi cinta. Wah, sudah bukan Al-Quran, sudah bukan hadis orang tua memegang, tapi memegang puisi-puisi cinta. Kemudian dia survei lagi di masjid-masjid kosong, sepi. Dia survei di tempat hiburan, ramai orang di tempat hiburan.
sudah ada tempat hiburan. Maka dia kembali menemui Ratu Isabel, mengabarkan berita tersebut. Wahai Ratu Isabel, saya melihat di masjid kosong, tempat hiburan ramai. Anak-anak mudanya sudah tidak ada lagi yang belajar ilmu agama, tidak ada lagi yang belajar tentang keterampilan memanah. Saya temukan orang tuanya, orang yang sudah tua, di taman lagi menangis karena putus cinta. Kemudian lembaran suratnya isinya puisi-puisi cinta. Kata Ratu Isabel, kalau begitu sekarang kita serang mereka. Sekarang mereka pasti akan hancur. Kenapa? Karena mereka sudah jauh dengan agama mereka. Jadi seorang non-muslim, Ratu Isabel paham. Serang, akhirnya apa yang terjadi? Terakhir kerajaan di Spanyol di Granada. Itu Benteng Merah, Alhambra dinamakan. Itu terakhir, runtuh. Sekarang tinggal sejarah saja. Spanyol tinggal sejarah. Kenapa? Karena ketika jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berikan musuh mudah mengalahkan, musuh mudah menghancurkan. Tapi ketika kita kuat memegang syariat Nabi Muhammad SAW, Allah yang turun tangan menolong. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maknanya menolong Allah apa? Menegakkan syariat Allah, Allah pasti menolong kalian. Tapi kalau sudah jauh dengan syariat Allah, Allah tidak akan tolong, bahkan Allah biarkan itu musuh-musuh menghancurkan. Tahu Filipina dulu 95% muslim. Kotanya Manila itu bahasa Arab, fi amanillah. Karena orang Spanyol datang, ada seorang raja muslim, orang Indonesia, orang Minang, rajanya Filipina pada waktu itu yang terakhir, namanya Malik Sulaiman, orang Minang, jadi raja di Filipina. 95% muslim. Dari Spanyol datang, terjadi pertempuran, kalah. Kaum muslimin dikuasai, dipaksa 5 juta orang murtad, orang Islam. Dipaksa 5 juta kaum muslimin murtad. Akhirnya sampai sekarang itu dari orang Spanyol, namanya Ferdinand Magellan. Dia dengan pasukannya datang meluluntahkan Filipina, dirubah 5 juta kaum muslimin masuk ke dalam agama Nasrani. Artinya Islam tidak pernah mengajak paksa orang ke dalam agama, tapi sejarah bisa dibaca. Kalau disebut agama Islam agama yang suka peperangan, maka terbalik hukumnya. Nah ini kita lihat. Nah ini ulama besar Abul Qasim Az-Zuhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Suhail. Suhail artinya bintang yang bersinar. Suhaili artinya bintang yang bersinar. Kota tersebut sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, itu menyatakan dinamakan kota itu kota dengan arti Suhail, bintang yang bersinar, karena di situ banyak ulama-ulama seperti bintang. Banyaknya ulama-ulama, orang-orang alim seperti bintang yang bersinar. Abul Qasim Az-Zuhail, di antara gurunya bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang ahli tafsir. Ibnu Arabi ini ada dua. Ada Ibnu Arabi ahli tafsir, ada Ibnu Arabi ahli tasawuf. Kalau guru daripada Imam Suhaili ini Ibnu Arabi yang ahli tafsir. Kalau muridnya Ibnu Arabi yang ahli tasawuf, murid daripada Abu Qasim Az-Zuhail. Ini muridnya seorang ulama besar, namanya Muhyiddin Ibnu Arabi. Julukannya Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, sang maha guru dan batu jamrutnya para ulama. Itu julukannya, julukan dari Ibnu Arabi. Beliau punya karya kitab yang terkenal namanya Al-Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam. Beliau ini yang merintis filsafat atau namanya tasawuf falsafi, perpaduan ilmu tasawuf dengan filsafat. Maka sebagian kalangan kaum muslimin ada sampai yang mengkafirkan beliau, padahal vonis tersebut terlalu cepat untuk memvonis orang kafir.
Memang di kitab Futuhatul Makkiyah itu dari tarekat Ba'alwi, dari kalangan Alawiyyin, para habaib di Hadramaut, seperti dikutip di dalam kitab Risalatul Muawana atau kitab An-Nasaihud Diniyah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad melarang murid-muridnya membaca kitab Ibnu Arabi. Di antara kitabnya adalah Al-Futuhatul Makkiyah, dilarang baca. Bukan karena menyimpang, tapi orang-orang yang ilmunya belum mencapai ilmunya beliau tidak akan bisa paham dan bisa salah paham, sehingga dilarang baca. Hal ini terjadi di dalam hadis. Jadi Ibnu Arabi ini menulis kitab Futuhatul Makkiyah itu, beliau menulis kitab tersebut berdasarkan pengalaman spiritual beliau. Orang kalau mengalami pengalaman spiritual yang terlalu tinggi, itu kesadarannya hilang. Namanya fana kalau dalam tasawuf. Fana. Dia sudah fana. Dan keadaan seperti ini Nabi kiaskan di dalam hadis. Nabi ceritakan di dalam hadis, disebutkan oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala ketika menerima tobat orang yang suka maksiat, kemudian tiba-tiba dia bertobat kepada Allah, Allah bahagia. Saking bahagianya Allah, itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti orang yang melakukan perjalanan di padang pasir, kemudian unta yang membawa perlengkapan makanannya seluruhnya itu hilang. Untanya lari, kemudian dia mengejar unta tersebut, tidak bisa terkejar. Dia mampir, dia berteduh di satu pohon dalam keadaan putus asa karena pasokan makanan kendaraannya telah pergi, apalagi tengah padang pasir, hitungannya hidup atau mati. Dalam keadaan putus asa, dia berteduh di pohon sambil tertidur. Kemudian tiba-tiba dia buka mata, unta itu sudah ada di depannya. Maka dia sangat bahagia. Nabi SAW mengatakan, bahagianya Allah kepada orang ahli maksiat yang mau bertobat kepada Allah, bahagianya sama seperti orang tersebut yang kehilangan unta dengan pasokan makanannya. Tiba-tiba dia dalam keadaan putus asa, untanya ada di depan. Bahagianya seperti itu. Ini orang saking bahagianya, dia baca doanya salah. Dia baca doanya salah. Dia bilang, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah. Maksudnya dia mau ekspresikan rasa bahagia, rasa syukur kepada Allah, tapi karena saking bahagianya doanya salah. Saking bahagianya doanya salah. Dia katakan Allah, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Terbalik. Maksudnya dia bukan itu. Maksudnya dia, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduh, saya adalah hambamu. Akan tetapi keadaannya terlalu bahagia sehingga salah melafadzkan doa. Dan dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Maksudnya apa? Kok bisa salah? Dia tidak bermaksud menyatakan Allah sebagai hamba, tidak. Dia bermaksud menyatakan Allah adalah Tuhan, saya adalah hamba. Namun kesadarannya hilang. Kenapa? Karena terlalu bahagia. Ibnu Arabi ketika menulis kitab Futuhatul Makkiyah itu ada kalimat-kalimat yang seakan-akan kita baca itu menyimpang, padahal tidak. Kenapa? Keadaannya sama seperti orang tadi, dalam keadaan tidak sadar. Cuma bedanya yang satu, yang hadis tadi itu tidak sadarnya karena terlalu bahagia, salah dalam lafaz karena terlalu bahagia. Kalau Ibnu Arabi salahnya itu bukan karena bahagia, tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlalu luar biasa. Bisa paham itu? Sehingga orang awam membaca, ya ini menyimpang, oh kafir dia. Ini hati-hati. Tariqah
Abi Hasan Asy'ari, beliau mengatakan kita bermanhaj akidah Asy'ariyah yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari. Disusun ini artinya bukan dikarang tapi dikumpulkan akidah-akidah terdahulu. Dan ini pernyataan Imam Haddad dan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadilah kalian berakidah Asy'ariyah. Ini saya pegang erat-erat karena wasiat dari Imam Haddad dan wasiat dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Juga para ulama-ulama lainnya, para ahli hadis juga banyak dari kalangan Asy'ariyah. Imam Abu Hasan mengatakan la ukaffir ahadan min ahlil qiblah abada. Sebelum beliau wafat, beliau mengatakan saya tidak berani mengkafirkan ahli kiblat, orang Islam. Saya tidak berani. Selama-lamanya saya tidak berani mengkafirkan. Kalau punya salah, tidak cepat-cepat memvonis kafir, bahaya. Ini pernyataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka harus dilihat seluk-beluknya. Ya. Nah, Ibnu Arabi dikatakan seperti itu. Ibnu Arabi ini murid dari Abul Qasim As-Suhaili. Murid dari Abul Qasim As-Suhaili. Abul Qasim As-Suhaili punya syair yang terkenal, punya syair yang sangat populer, dan syair ini begitu indah tentang munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam syairnya, ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u antal mu'iddu li kulli ma yutawaqqa'u. Ya man yurja lisyada'idi kulliha wa ya man ilaihil mushtaka wal mafza'u. Ya man khazainu rizkihi fi kaulikun umnun fa innal khaira indaka ajma'u. Mali siwa fakri ilaika wasilatun fal bil iftiqari ilaika fakri adfa'u. Mali siwa qur'i libabika hilatun fala in turiddu fa ayyuba min aqra'u wa man ladhi ad'u wa ahtifu bismihi in kana fadluka an fakirik yumna'u hasya limajdika an yuqannita 'asiya al fadlu azzalu wal mawahibu awsa'u. Itu syairnya Abul Qasim As-Suhaili. Ini punya arti luar biasa indahnya, menandakan bahwa beliau ini juga seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Arti yang pertama, beliau katakan, ya man, wahai zat, ya'lamu atau man, ya man yara ma fid dhamiri wa yasma'u, wahai zat yang dapat melihat segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati dan mampu mendengarnya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an. Ilmunya Allah itu berbeda dengan ilmunya manusia, berbeda dengan ilmunya makhluk. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah taala mengetahui apa yang ada di darat. Semuanya yang di darat Allah tahu. Enggak ada yang tersembunyi. Wal bahr, yang di laut juga Allah tahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun, satu lembar daun yang jatuh itu juga Allah tahu. Wala habbatin fiz zulumatil ardi wala rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Bahkan Allah tahu biji yang berada di kegelapan-kegelapan. Allah menggunakan kata jamak zulumat, artinya kegelapan-kegelapan. Jadi kegelapan-kegelapan Allah sifati juga Nabi Yunus. Salah satu zulumat. Nabi Yunus itu tenggelam di bawah 3 kegelapan. Gelap yang pertama berada dalam perut ikan. Gelap yang kedua malam. Gelap yang ketiga berada di dasar lautan. Kata gelap, biji yang gelap, itu Imam Alusi menafsirkan ada biji di malam hari, bijinya warna hitam. Dia berada di dalam perut ikan. Ikannya berada di dasar lautan yang paling dalam. Biji itu Allah tahu. Itu analogi
ilmunya Allah luar biasa. Bahkan yang basah Allah tahu, yang kering Allah tahu. Semuanya fi kitabin mubin, di kitab yang nyata, di Lauhil Mahfuz. Makanya beliau katakan Allah Maha tahu yang tersembunyi di hati dan mendengar. Ya man anta mu'iddi likulli ma yutawaqqa'u. Wahai zat yang mengatur segala sesuatu yang akan terjadi. Artinya yang terjadi ini seluruhnya Allah Ta'ala yang atur, bukan makhluk yang atur. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, jika Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Kemudian dilanjutkan di baiat yang kedua, beliau mengatakan ya man yurjalis syada'idi kulliha, ya man ilaihil mushtaka wal mafza'u. Wahai zat yang kami harapkan atau yang diharapkan mampu menghilangkan seluruh kesusahan. Artinya kesulitan hidup, musibah, bencana, yang mampu menghilangkan hanya Allah. Kemudian dikatakan ya man ilaihi mushtaka wal mafza'u. Wahai zat yang kepadanya lah tempat mengadu, tempat mengeluh, wa mafza'u, dan tempat melindung dari rasa takut, hanya kepada Allah. Ya man khazainu rizkihi fi kaulikun. Wahai zat yang gudang-gudang rizkinya hanya cukup dengan mengucapkan kun, maka terjadilah, diberikan kepada hambanya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Nazim Al-Haqqani, mengatakan Allah mampu bukan dari kata kun saja. Kun itu terlalu lama untuk Allah menciptakan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi Allah mampu menciptakan sesuatu ma baina kaf wa nun, di antara huruf kaf dan nun. Allah mampu menciptakan di antara huruf kaf dan nun. Artinya tidak ada hitungan detik. Kaf dan nun nempel. Kalau kun itu terlalu lama. Allah mampu di antara kaf dan nun untuk menjadikan segala sesuatu. Baina kaf wa nun. Ya man khazainu rizki fi kaulikun umnun fa innal khaira indaka ajma'u. Maka anugerahkanlah ya Allah kepada kami rizki, karena seluruh kebaikan ada di sisimu. Kemudian dikatakan, ini yang menarik, mali siwa fakri ilaika wasilatun. Kami hanya butuh kepadamu, tidak kepada yang lain ya Allah. Hanya butuh kepadamu, karena yang mampu Allah, yang mampu menyelesaikan masalah Allah, yang mampu, yang punya rizki Allah, yang berikan segala sesuatu Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menghentikan musibah Allah. Maka kami hanya butuh kepadamu. Mali siwa fakri ilaika wasilatun bil iftiqari ilaika fakri adfa'u. Dengan hati ini hanya mengandalkan Allah, tahu hanya butuh kepada Allah, dan Allah yang mampu menyelesaikan, maka dengan hal itulah Allah akan hilangkan segala kesulitan. Mali siwa qar'i libabika hilatun. Tidak ada alasan mengetuk pintu lain kecuali pintu Allah. Fala in turidtu fa ayyu babin aqra'u. Wahai Allah, seandainya engkau tolak kami sudah berdiri mengetuk pintumu, tapi engkau menolak kami, terus apa gerangan atau pintu mana lagi yang harus kami ketuk ya Allah? Hanya pintumu ya Allah yang kami harapkan. Kemudian beliau mengatakan di bagian akhir, wa man ladzi ad'u wa ahtifu bi ismihi. Wahai zat yang saya selalu berdoa mengucapkan namanya, yang saya selalu memanggil dengan namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. In kana fadluka an fakirik yumna'u. Kalau engkau menghalangi pemberianmu kepada hambamu yang fakir ini, terus kemana lagi kami mengharapkan anugerah kecuali selain daripada dirimu ya Allah. Di akhir beliau tutup, hasya limajdika an tukhannita 'asiya. Mustahil engkau Allah yang maha dermawan, yang maha agung,
memberikan rasa putus asa kepada para pendosa yang berharap kepadamu. Mustahil. Al-fadlu azzalu wal mawahibu awsa'u. Karuniamu begitu besar, anugerahmu begitu luas yang kau siapkan kepada hamba-hambamu. Itu syair dari Abul Qasim As-Suhaili. InsyaAllah kita lanjutkan lagi tentang keutamaan ahli hadis. Ini salah satu contoh seorang ulama ahli hadis yang matanya buta tapi tetap tidak membuat putus asa di dalam menuntut ilmu agama, meraih ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wal mahruma. Allahumma nadhi qulubana 'anil ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.